Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rum Andiani Puspita, NIM 2019 042023. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai risk register. Latar belakang Puskesmas Bumiayu, pembangunan kesehatan yang dilakukan secara desentralisasi, kebijakan pemberlakuan otonomi daerah, pada hakikatnya memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan kewenangan yang telah dimiliki saat ini, pemerintah daerah lebih tanggap terhadap kebutuhan kesehatan pada masyarakat yang berada di daerah. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, dan menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan. Puskesmas Bumiayu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan penyelenggara upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Kemudian beralamatkan di Kampung Baru Munggang Kaliarang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Puskesmas ini diresmikan oleh Bupati Brebes, yaitu Hajah Iza Priyanti, AMDSE, pada tahun 2014. Saat ini sudah mempunyai sekitar 80 pegawai termasuk dokter, bidan, perawat, dan pegawai non-medis atau administrasi, supir, pramu, dan lain-lain. Puskesmas ini juga mengadakan kegiatan rutin setiap minggunya seperti cermas dan pelayanan imunisasi setiap hari Jumat. Saat ini Puskesmas Bumiayu memiliki beberapa bidang, antara lain bidang sekretariatan, bidang perlindungan, perempuan dan anak, bidang dalduk, dan bidang keluarga berencana. Yang berikutnya adalah visi dari Puskesmas Bumiayu. Visi Puskesmas Bumiayu ini yaitu unggul dalam pelayanan kesehatan, maju dalam pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada misi, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Yang kedua, menyelenggarakan sistem informasi puskesmas yang bermutu. Dan yang ketiga, mengembangkan peran serta pemberdayaan masyarakat. Yang berikutnya ada tata nilai. Tata nilai dari Puskesmas Bumiayu yaitu ada cinta sehat. Yang pertama, cakap dalam pelayanan. Yang kedua, ikhlas. Ketiga, niat ibadah. Keempat, terampil. Kelima, action sesuai SOP. Keenam, senyum. Ketujuh, empati. Kedelapan, humanis. Kesembilan, aktif. Dan kesepuluh, terpercaya. Yang kemudian ada struktur organisasi dari Puskesmas Bumiayu. Yang pertama ada kepala puskesmas, dan di bawahnya itu ada kepala subbagian tata usaha. Dan di bawah kepala subbagian tata usaha itu ada sistem informasi, kepegawaian, rumah tangga, dan keuangan. Di sebelah kirinya itu ada tim penanggung jawab manajemen mutu. Terus ke bawah lagi dari kepala puskesmas itu bercabang menjadi 4 cabang, yaitu yang pertama ada UKM esensial dan keperawatan yang terdiri dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kemudian ada KIA dan KB gizi masyarakat, P2M, dan Perkesmas. Terus kemudian ada UKM pengembangan yang terdiri dari kesehatan gigi, masyarakat, kesehatan lansia.
Kemudian ada UKP. UKP itu terdiri dari 2 cabang, yaitu pemeriksaan umum, pemeriksaan gigi dan mulut, KIA, KB, dan imunisasi. Kemudian ada gawat darurat terbatas, kemudian gizi klinis, dan konsultasi sanitasi. Yang cabang berikutnya itu ada penunjang. Penunjang itu terdiri dari pelayanan obat, kemudian pelayanan laboratorium. Satu cabang lagi yaitu ada jejaring Pasienkes. Yang pertama ada puskesmas pembantu, puskesmas keliling, bidan desa, dan jejaring FKTP. Yang pertama ada identifikasi risiko. Nomor 1 yaitu unit kerjanya Service and Medical Records Department. Kejadian risikonya yaitu ada keterlambatan rekam medis pasien tiba di ruang penerimaan, risiko hilangnya catatan medis. Akar penyebabnya yaitu ada yang pertama, rekam medis belum dikembalikan tepat waktu. Proses melengkapi rekam medis belum dilakukan tepat waktu juga. Yang kedua ada input data pasien tidak bisa dilakukan sesuai dengan target waktu. Indikator risikonya yaitu kurangnya karyawan dan tenaga medis, serta banyaknya pasien dan tempat penyimpanan catatan rekam medis kurang memadai. Kemudian yang kedua, unit kerjanya yaitu Laboratorium Department. Kejadian risikonya ada kejadian kesalahan identifikasi pasien, kejadian infeksi nosokomial tanpa disengaja yang terjadi pada petugas atau pasien. Akar penyebabnya yaitu yang pertama ada kelalaian petugas tidak mencocokkan kartu kontrol. Yang kedua yaitu melakukan tindakan tidak sesuai SOP, tidak menggunakan APD, tidak melakukan 6 langkah cuci tangan dengan benar. Indikator risikonya itu yang pertama, kurangnya tenaga medis pada laboratorium dan banyaknya pasien sehingga penanganan pasien kurang memadai. Dan yang kedua ada tidak lengkapnya APD dan lain-lain. Kemudian untuk yang ketiga, unit kerjanya yaitu farmasi departemen. Kejadian risikonya yaitu ada petugas farmasi salah menyiapkan obat, terus obatnya tertukar, salah signal obat pada resep, dan kurangnya KIE atau komunikasi informasi efektif obat pada pasien. Kemudian akar penyebabnya yaitu yang pertama, petugas salah menyiapkan obat karena nama obat dan rupanya mirip. Yang kedua ada petugas farmasi kurang teliti saat menyerahkan obat. Yang ketiga ada petugas kurang teliti melihat kelas pasien. Dan yang keempat ada petugas kurang optimal dalam menjelaskan informasi obat pada pasien. Indikator risikonya yaitu pemahaman petugas farmasi mengenai obat-obatan kurang dikarenakan bahasa dan petunjuk dalam obat-obatan tersebut rumit. Kemudian ada faktor positifnya yaitu untuk yang pertama unit kerja Service and Medical Records Department. Kejadian risikonya yang tadi itu adalah keterlambatan rekam medis, pasien tiba di ruang penerimaan, kemudian ada risiko hilangnya catatan medis. Faktor positifnya yaitu yang pertama manajemen sudah menyadari keadaan yang sedang berlangsung. Kedua itu adanya rekrutmen karyawan dan tenaga medis baru. Dampak kualitatifnya yang pertama menurunkan kualitas pelayanan pada puskesmas. Yang kedua mengakibatkan kesalahan pada identifikasi medis. Untuk yang kedua, unit kerjanya yaitu laboratorium departemen. Dan risikonya kejadian kesalahan identifikasi pasien, kejadian infeksi nosokomial tanpa disengaja yang dapat terjadi pada petugas ataupun pasien. Faktor positifnya yang pertama, manajemen sudah menyadari keadaan yang sedang berlangsung. Yang kedua yaitu manajemen sudah membagi fokus tenaga medis. Kemudian yang ketiga, manajemen memberikan tambahan APD sesuai dengan SOP. Dampak kualitatifnya yaitu yang pertama, mengakibatkan kesalahan pada pemberian obat. Yang kedua dapat memperparah penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian yang ketiga, unit kerjanya yaitu farmasi departemen. Kejadian risikonya yang pertama, petugas farmasi salah menyiapkan obat tertukar, salah signal obat pada resep, dan kurangnya KIE obat pada pasien. Faktor positifnya yaitu yang pertama, manajemen sudah menyadari keadaan yang sedang berlangsung, dan yang kedua ada obat-obatan yang tersedia sudah lengkap dan memadai.
Kemudian untuk dampak kualitatifnya, yang pertama dapat memperparah penyakit yang diderita oleh pasien, dan yang kedua, tingkat kepercayaan pasien pada puskesmas mengalami penurunan. Selanjutnya ada risiko inherentnya. Untuk yang pertama yaitu unit kerja Service and Medical Records Department. Jadi risikonya keterlambatan rekam medis pasien tiba di ruang penerimaan risiko, hilangnya catatan medis. Untuk probabilitasnya sedang, kemudian dampaknya berat, skornya 12, tingkat risikonya high risk, probabilitas risiko inherent kualitatifnya yaitu 70%. Untuk yang kedua, unit kerja atau fungsinya laboratorium department, kejadian risikonya itu kejadian kesalahan identifikasi pasien, kejadian infeksi nosokomial tanpa disengaja yang dapat terjadi pada petugas ataupun pasien. Probabilitasnya itu besar, kemudian dampaknya itu sangat besar, skor 20, tingkat risikonya extreme high, dan probabilitas risiko inherent kualitatifnya yaitu 70%. Untuk yang ketiga, yaitu farmasi department, kejadian risikonya petugas farmasi salah menyiapkan obat, obat tertukar, salah signal obat pada resep, dan kurangnya kiat pada obat pasien. Untuk probabilitasnya, yaitu besar, kemudian dampaknya itu sangat besar, skornya 20, tingkat risikonya extreme high, dan probabilitas risiko inherent kualitatifnya yaitu 50%. Kemudian ada mitigasi risiko. Untuk yang pertama, unit kerjanya Service and Medical Records Department. Risk owner-nya itu Service and Medical Records Department Head. Dan rencana tindakan mitigasinya yaitu yang pertama, pembinaan agar rekam medis dilengkapi tepat waktu, agar pengisian rekam medis dilakukan secara aktual, kemudian agar tim entry rekam medis bekerja sesuai target. Yang kedua, data pasien diusahakan segera dikirimkan lebih awal, dapat dilakukan dengan mengirim foto melalui teknologi, yaitu berupa WA atau Messenger. Untuk yang kedua, unit kerjanya yaitu Laboratorium Department, risk owner-nya yaitu Laboratorium Department Head. Rencana tindak mitigasinya yaitu yang pertama, pembinaan agar petugas selalu mencocokkan identitas pasien dengan kartu kontrol. Dan yang kedua ada review tindakan SPO, motivasi dan pembinaan untuk menaati SPO, melakukan 6 langkah cuci tangan dengan benar. Kemudian memasang prosedur 6 langkah cuci tangan pada setiap wastafel atau toilet. Kemudian yang ketiga, unit kerjanya yaitu Pharmacy Department, risk owner-nya yaitu Pharmacy Department Head. Rencana tindakan mitigasinya yaitu yang pertama ada sosialisasi petugas farmasi selalu dilakukan pengecekan identitas kartu berobat dengan resep pasien. Yang kedua ada sosialisasi pada DPCP, dan yang ketiga ada sosialisasi pada petugas farmasi terkait informasi apa saja yang wajib diberikan pada pasien saat QIA obat. Kemudian yang selanjutnya ada risiko residual. Yang pertama yaitu Service and Medical Records Department. Probabilitasnya itu yang pertama sangat kecil, kemudian dampaknya itu ringan, skornya 2, tingkat risikonya low risk. Kemudian probabilitas risikonya yaitu 25%. Kemudian yang kedua ada Laboratorium Department. Probabilitasnya itu sedang, kemudian dampaknya itu juga sedang, skornya itu 9, tingkat risikonya itu low risk. Itu tuh probabilitas risiko residual, yaitu 25%. Kemudian yang ketiga ada Farmasi Department. Probabilitasnya itu sedang, dampaknya itu sedang, skornya 9, tingkat risikonya high risk. Kemudian probabilitas risiko residualnya yaitu 15%. Yang ini adalah risiko inherent profilnya, bisa dilihat. Untuk yang nomor 1 itu dampaknya itu sangat berat. Begitu pula nomor 2, yaitu yang nomor 1 itu tadi Service and Medical Record Department, dan yang kedua itu ada Laboratorium Department. Itu dampaknya sangat berat, dan untuk yang nomor 3 yaitu Pharmacy Department, dampaknya berat. Kemudian untuk risiko residualnya, untuk yang pertama, nomor pertama yaitu
Service and Medical Record Department. Dan yang kedua itu ada Laboratorium Department. Dampaknya itu kecil. Dan yang nomor 3 yaitu Farmasi Department, dampaknya kecil, sangat kecil. Nomor 3. Kemudian ini ada risiko apetitnya, risk apetitnya. Untuk yang ini itu yang nomor 1 yaitu Service and Medical Report Department, kemudian yang ini ada nomor 2 itu ada Laboratorium Department, kemudian ada yang ketiga itu Farmasi Department. Untuk yang lingkaran biru itu yaitu Inherent Risk Rating, dan untuk yang bintang itu Residual Risk Rating. Kemudian ada Risk Appetite Report. Yang pertama yaitu kejadian risiko eventnya yaitu yang pertama keterlambatan rekam medis pasien tiba di ruang penerimaan, itu tadi yang Service and Medical Report Department, yaitu status risiko inherentnya itu high, extreme high, kemudian status risiko residualnya itu medium risk, kemudian untuk risk apetitnya low risk. Kemudian yang kedua itu Laboratorium Department, yang status risiko inherentnya itu ada extreme high, kemudian status risiko residualnya yaitu medium risk, kemudian risk appetite-nya itu low risk. Yang ketiga itu Farmasi Department, untuk status risiko inherentnya high risk, kemudian status risiko residualnya itu low risk, untuk risk appetite-nya itu low risk. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.